Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Pendengar, pagi ini nih, kalau kita dialog pagi ini nggak pakai koordinasi. Kata Bang Ihsanuddin Nursi, apa sajalah yang mau ditanya, kita jawab. Bukan begitu Bang ya? Ya, kita mau macam ensiklopedi nih Bang Ihsanuddin Nursi kalau kita tanya. Memang luar biasa ya. Bang Fahri, suara Bang Ihsanuddin Nursi ini sudah banyak yang komplain ini kita. Tolong diperhatikan teknisi kita ini. Bang, tadi tuh saya bacakan tentang Palestina, Ben Gvir, Benjamin Netanyahu gitu ya. Dan juga tentang orang-orang Israel yang sudah pegel ngadepin Ben Gvir ini. Lebih-lebih lagi Amerika yang uring-uringan meminta damai. Ada lagi koordinasi dengan Fatah yang dibatalkan. Ada koordinasi nampaknya mereka ya. Ya, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari perjuangan bangsa Palestina? Apakah benar kata seorang pengamat ini sisa dari perjuangan jihad bagi umat Islam di negeri para syuhada ini? Bagaimana Anda melihatnya, Bang? Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu dalam tunjuk dan berkahnya, dan salam serta salam kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Pekan lalu saya memposting bagaimana pertemuan Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika, dengan AIPAC. Lalu minggu lalu juga saya memposting bagaimana Lloyd Austin berkunjung ke Israel dan ketemu dengan beberapa petinggi di sana. Ada lagi yang saya posting tentang bagaimana Amerika menjamin kerjasama dengan Israel dalam dukungan persenjataan dan politik luar negeri yang lengkap sedemikian rupa untuk mewujudkan bahwa Amerika di belakang Israel dalam mempertahankan posisi Israel. Itu yang menggambarkan posisi antara Amerika dengan Israel demikian ketatnya hubungan mereka, demikian intimnya dan demikian saling dukung-mendukungnya gitu. Apalagi dengan applause yang bertubi-tubi ketika Lloyd Austin, Menteri Pertahanan Amerika, menunjukkan bagaimana hebatnya hubungan Amerika dengan Israel itu gitu. Itu di acara di AIPAC. American Israel Public Affairs Committee. Isinya anak-anak muda secara menyeluruh, dan menariknya lagi di situ Austin menunjukkan tentang bantuan persenjataan. Luar biasa di situ. Sekarang kita pindah ke Israel, lewat ke Fatah, lewat Hamas dan beberapa kelompok dengan perjuangan yang demikian panjang. Betul, karena lain cerita Ukraina sama Israel ini ceritanya sama tapi penanganannya lain ya, begitu kan? Iya, sama. Rasanya Ihsan Talib juga mendapat postingan saya tentang jenis-jenis senjata yang dikirimkan oleh luar Amerika biasa kepada Ukraina. Detail saya kasih. Detail saya kasih. Dan Zelensky masih cerewet saja, kurang gitu ya. Iya. Padahal sudah 27,4 miliar US dollar. Luar biasa. Jadi artinya kalau kita kembali lagi ke Israel, maka kita lihat sesungguhnya memang ternyata dengan kekuatan yang luar biasa, kekuatan pejuang Palestina itu tidak terkalahkan. Walaupun dengan modal batu gitu, tidak juga dengan modal batu, tentu juga dengan perlengkapan persenjata lain. Tapi minimal kalau kita lihat bagaimana posisi mereka bertahan atas hebatnya persenjataan Israel yang didukung oleh kekuatan Amerika, maka kekuatan pejuang Palestina sesungguhnya tidak terkalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa masing-masing memiliki daya juang yang luar biasa. Perbedaannya kalau daya juang Palestina, daya juang karena keilahiahan. Kalau yang satu lagi daya juangnya bukan daya juang keilahiahan, daya juang yang menunjukkan perlawanan atas keilahiahan itu gitu. Itu yang saya lihat dari pertarungan itu gitu.
Dan ini sudah tidak melibatkan Fatah Hamas lagi, sudah betul-betul rakyat murni gitu, begitu. Ya makanya kekuatannya menjadi luar biasa karena rakyatnya tidak terkalahkan itu semangatnya. Yang sama sekali menunjukkan tidak punya rasa takut. Ya kalau mereka menyebut terkena bom lalu kemudian mereka bilang alhamdulillah, itu kan sudah mengejutkan bagi mereka, keluarga yang meninggal, alhamdulillah. Iya, saya lihat sendiri itu waktu roket masuk ke Gaza, kenapa nggak pada ngumpet kok malah keluar dari toko-toko mereka? Ya kata mereka sudah ada namanya di masing-masing roket itu, nggak mungkin kita kena kalau nggak ada namanya. Masya Allah. Sementara orang-orang Israel di daerah yang terkena roket Gaza itu, wah berebutan masuk di kolong tanahnya. Ya luar biasa. Tapi pada saat yang sama harus kita lihat juga bahwa keberhasilan Amerika dan Israel adalah dengan modal lama memecah belah negara-negara di Jazirah Arab dan negara-negara Teluk. Jadi kalau kita lihat bagaimana Arab Saudi yang sekarang mencoba bermanis-manis ria dengan Israel gitu ya. 9 negara itu boleh bilang tertundukkan oleh kekuatan Amerika. Yang di belakang itu berarti tertundukkan oleh kekuatan Israel gitu. Itu yang saya lihat. Jadi artinya sesungguhnya kekuatan rakyat Palestina dengan para pejuangnya sesungguhnya bukan hanya berhadapan dengan Israel dan Amerika, tapi juga berhadapan dengan negara-negara Arab yang punya sikap begitu mudah diadu domba. Nah ini potret sesungguhnya kalau bisa kita pindahkan ke Indonesia gitu. Jadi para pejuang Indonesia sesungguhnya yang mau menegakkan kemerdekaannya secara utuh, yang mau menegakkan kedaulatan, yang mau bicara tentang kesejahteraan dan keadilan secara utuh, itu berhadapan dengan berbagai situasi. Berhadapan dengan situasi negara tetangga, berhadapan dengan situasi internal gitu. Itu menarik. Ya, luar biasa. Lebih-lebih hari ini Bang, ini kan hari 1 abad Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang cukup besar di Republik ini dan menjadi penyetus dari kemerdekaan di revolusi jihad lah terutama ya, dan juga lembaga pendidikan yang merambah sebelum kemerdekaan sudah ada. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi menyorot dari organisasi yang satu ini, walaupun ada yang mengatakan ada garis lurus, ada garis, entah kalau garis lurus ada berarti garis mencong ada juga ya. Wallahu alam. Bang, ini apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Ini memang luar biasa saudara-saudara kita Nahdien ini dalam memperjuangkan dakwahnya. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Saya kira di satu sisi kita memang syukur karena kekuatan organisasi ini luar biasa. Tapi pada saat yang sama kita juga istighfar, tapi remah karena bisa saja kekuatan 1 abad ini menghadapi berbagai macam cobaan yang luar biasa, terutama karena cobaan tahta dan harta gitu ya. Kalau kita lihat kan tidak enak kalau seorang pemimpin tertinggi di organisasi ini pernah diviralkan menerima amplop, kan nggak enak kalau kayak gitu. Marwah organisasinya menjadi sangat berbeda gitu kalau diambil kayak gitu. Saya secara pribadi dekat dengan keturunan Mbah Hashim, Kiai Haji Hashim Asy'ari gitu ya. Bahkan ketika Mas Dur menjadi presiden, saya orang yang diajak berdiskusi untuk hal-hal strategis gitu, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi politik, berkaitan dengan kekuatan satu kelompok yang memang yang Mas Dur bilang memang mereka berbahaya dan karenanya mereka patut kita potong kakinya nanti, yang kemudian saya tidak setuju gitu ya dengan cara memotong kakinya kayak gitu, strategi itu gitu. Artinya dilihat dari aspek itu, saya terus terang saya bersyukur, tapi saya juga harus istighfar tadi karena dalam perjalanan 1 abad ini, ya saya ketemu juga dengan beberapa tokoh NU yang memang ingin kembali ke hitah dengan baik gitu, ke hitah 1926, dan itu mereka sebut, bahkan mereka mengundang saya sebagai grup WM mereka gitu ya. Walaupun saya secara organisatoris saya bukan apa-apa bagi NU, cuma kebetulan memang saya dekat dengan beberapa tokohnya, utamanya Kiai Hofnya gitu ya. Saya pernah
Dulu dengan Kiai Langitan saya berdialog enak sekali. Masya Allah. Almarhum ya. Luar biasa gitu kalau saya ingat ke situ gitu. Saya bahkan terakhir saya masih tetap bisa keliling dengan enak di tapal kuda. Jadi kalau kita lihat pertarungannya yang ada dalam tubuh, pertarungan yang ada di tubuh NU sekarang ini, sesungguhnya ada yang tetap yang disebut dengan NU garis lurus, NU yang ingin kembali ke kita, NU yang tidak ingin tercemar karena situasi kekuasaan. Ya, NU bukan yang kemudian mau mengiyakan agama-agama dengan model kayak gitu. NU yang betul-betul bicara secara baik tentang ya tentu tentang bangsa ini, umatnya. Tentang bangsa ini, tentang negara ini yang mau berkontribusi. Dan saya kira kejuangan seperti itu yang harus diteruskan. Ada kemurnian yang dimiliki oleh NU yang harus dihargai gitu. Yang saya kira tidak bisa tidak kita harus berhadapan dengan satu situasi real, pertarungan konkretnya menjadi demikian luar biasa gitu. Dan ke depan mungkin lebih parah, saya harus bilang sama Korningat. Karena disadari betul NU memang punya kekuatan yang luar biasa. Dan walaupun NU merasa sejumlah orangnya merasa miris ketika membanding-bandingkan diri dengan sebelahnya gitu. Dengan sebelahnya menganggap punya kekayaan sebagai organisasi keagamaan juga yang punya kekayaan luar biasa gitu. Jadi ya buat saya harus ada juga harus ada juga ini baikan ke depan. Semacam evaluasi bagi NU yang 1 abad ini, evaluasi dalam perspektif yang lebih dalam gitu. Apa itu misalnya tentang keberadaan organisasi, tentang bagaimana peranannya, bagaimana keuangannya, bagaimana sepak terjangnya, kontribusi keagamaannya lebih dalam supaya umatnya, kan kita berhadapan juga dengan kondisi umat yang kayak gimana sekarang gitu. Kondisi katakan sekarang kalau kita ambil kondisi umat yang seperti ini kan juga mesti dilihat dalam kontribusi NU, bagaimana kita menghadapi isu tentang pemecah belahan agama. Dan mestinya NU salah satunya misalnya tidak termasuk dalam organisasi yang berhasil dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan lain dan tidak menganggap NU sebagai sebuah agama sendiri gitu misalnya. Kita boleh bangga dengan kelompok kita boleh bangga dengan organisasi kita. Tapi kebanggaan kita tidak boleh melebihi keyakinan kita pada ajaran gitu. Jadi bukan karena esprit de corps itu kemudian kita mengalahkan esprit de religi gitu. Jadi kebanggaan pada corps, pada lembaga itu tidak boleh mengalahkan kebanggaan kita pada intan surmah yang surukum yusabit akdamakum gitu. Kan ada kata kuncinya wa yusabit akdamakum dan panggilannya kan ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhalladzina NU. Intinya itulah saya pengen kita kan bisa mengungkapkan dari teman kita yang satu ini karena kadang-kadang berat untuk mengatakannya, tapi sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa mengingatkan. Insya Allah NU tetap beristiqomah di jalan Rasulullah. Amin. Luar biasa Bang Ihsanuddin Nursi. Ini ada kabar nih Bang. Saya kemarin isi bensin solar lah, mobil saya solar. Gak bisa Pak, 20 liter aja. Waduh, saya mau keluar kota, perlu 60. Udah gak bisa lagi. Ada aplikasi nggak? Katanya nggak boleh. Ternyata secara tidak langsung ini aplikasinya 15 hari masuk, supir kita itu sudah 2 bulan nggak masuk-masuk. Itu aplikasi. Sementara kabar lain B35 sudah mulai dicanangkan. Ini menyebabkan minyak goreng, kata Pak Menteri yang satu ini, jadi susah lagi. Sawit di Eropa pun menjadi sorotan ketika kita membuat nikel menjadi bahan negosiasi dagang. Apa yang terjadi dengan minyak bumi, minyak sawit kita, dan perkembangan masyarakat yang beli barang ini menjadi sorotan dari My Pertamina. Ini kan connect ke NPWP dan lain-lain ini.
Apa yang terjadi sebenarnya Bang Ihsanuddin Nursi? Cerita. Yang Pertamina tuh perlu ngaca. Betul. Perlu ngaca dia. Pertama karena ingat nggak dulu program RFID yang pakai ditempelin di Oh iya ada betul. Gatot. Lalu kebetulan perancangnya ketemu saya gitu ya, kenal saya gitu ya. Saya kenal baik gitu. Dan kebetulan jamaah masjid. Betul. Jadi kita kenal baik lah. Lalu kedua, ketika masuk Pertamina ini kok enak sih buang-buang duit gitu loh dengan model-model begini gitu. Yang ketiga memang ada problematik dalam apa yang disebut sebagai cetak biru atas bahasa kerennya perencanaan strategik atas pengadaan energi Indonesia dari mulai energi primer ke energi sekunder. Nah ini kelihatan sesungguhnya listrik yang sudah makin berantakan, energi primer yang kemudian berantakan bagaimana energi baru terbarukan bersaing dengan energi fosil. Asal tahu bahwa yang namanya Republik dan Demokrat itu bersaing antara energi fosil dengan energi baru terbarukan. Jadi masa kita mesti ikut-ikutan persaingan pihak lain yang sedang bertarung antara fosil sama baru terbarukan kayak gitu loh. Itu artinya yang saya bilang betapa pentingnya bikin koordinasi. Jadi perencanaan saja tidak terkoordinasi, bagaimana pelaksanaan gitu loh. Maksud saya. No, I'm a planner. Saya perencana. Saya pernah menjadi salah satu orang yang ikut merancang GBHN di negeri ini dalam 2 kali gitu, sehingga saya disebut sebagai anak bandel gitu, karena saya tidak suka kalau GBHN itu tidak ada sesuatu yang baru pada periode-periode terakhir gitu. Nah, makanya pertanyaan saya pada tim inti, apa memang tidak ada sesuatu yang baru? Nah begitu juga kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam hubungan blueprint atas pengadaan, pengelolaan dan ketersediaan energi misalnya. Blueprintnya gimana nih kalau kita padukan antara kekuatan fosil sama kekuatan baru terbarukan? Sampai dengan sekarang saya pernah punya blueprint untuk yang namanya energi baru terbarukan. Saya pernah punya. Mereka bikin. Tapi kan setelah itu berantakan. Nah, saya tidak pernah punya lagi yang namanya bagaimana perencanaan energi baru terbarukan. Bagaimana dengan fosil misalnya? Dengan situasi kayak sekarang gitu. Sehingga ketika tadi Anda mau ngisi dengan itu solar, Anda dibatasi dengan kondisi begitu. Apa artinya? Sesungguhnya ada gambaran bahwa pembatasan pemakaian itu membuktikan negara sudah berhasil didikte. Krisis energi itu di depan mata gitu kan. Bukan hanya soal solar. Pertalite saya lihat saya baru saja dari luar kota beberapa hari gitu ya. Saya lihat itu antrian motor itu hanya untuk ngisi Pertalite itu panjang, antrian mobil juga panjang untuk ngisi Pertalite gitu ya. Tapi kalau untuk ngisi energi fosil yang harganya memang mekanisme pasar, biasa-biasa aja. Apa artinya? Negara ini sudah berhasil untuk energi, sudah berhasil ditentukan oleh kekuatan pemodal, tunduk oleh mekanisme pasar bebas. Nah pertanyaannya, apa itu pasal 33? Apa itu pasal 33 ayat 4 yang dibuat oleh Sri Mulyani dan kawan-kawan gitu loh. Bahkan batu bara sekarang digenjot lagi supaya tambah lagi, bikin yang banyak gitu. Itu kan karena keluar kebijakan bahwa royalti bisa 0 sepanjang batu bara digunakan untuk kepentingan dalam negeri dalam rangka smelter, pembangkit macam-macam itu kan listrik, yang listriknya buat bikin mobil listrik itu akhirnya perusahaan siapa ya lihatlah kusut gitu, pusing puter-puternya gitu. Itu yang Ihsan tadi sebagai menyebut bebaliat kusut gitu. Karena tidak ada hubungan satu sama sekali dalam perencanaan. Bahkan subsidi mobil listrik Menteri Keuangan uring-uringan. Kok tiba masa datang akal katanya begitu kan? Tiba saat tiba akal. Luar biasa. Jadi ada problematik memang di perencanaan besar energi dari mulai sumber dayanya sampai dengan pengadaannya, sampai dengan penyalurannya, sampai dengan harganya gitu. Apakah ini keberhasilan? Ya tanya aja, kita pakai indikator aja bagaimana visi misi kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Apa iya ini menunjukkan negeri berdaulat adil makmur gitu loh. Kalau visinya kan negeri bebas merdeka berdaulat adil makmur, itu baru visi. Misinya
Lebih dalam lagi, apa iya ini melindungi segenap tumpah darah bangsa? Apa iya ini menyejahterakan? Apa iya ini mencerdaskan gitu? Apa iya ini keadilan gitu? Iya, iya. Iya, memang susah kalau kita lihat keadilan ini ya, karena pengusaha-pengusaha swasta kita sekarang bersaing dengan BUMN-BUMN yang menggadang fasilitas dari pemerintah. Tapi cerita tentang BUMN ini, Bang. Ini ada pendengar minta ditanyakan dong ke Bang Ihsanuddin Nursi tentang cerita pilotnya Istaka Karya. Saya ngelihat itu Thai Airways itu pilot, tapi Garuda kok dipertahankan. Apa yang terjadi dengan ini? Apakah ini menjadi efek domino buat BUMN yang lain dan menjaga kepercayaan? Atau ada instruksi lain dari kisah di balik berita ini? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa berikan pencerahan yang Kalau satu. Garuda karena dia national flag carrier, tentu ada problematik negara di situ. Walaupun di situ sudah menjadi terbuka. Yang saya heran ada seorang pengamat yang merasa demikian hebat gitu, pernah ikut-ikutan melakukan manipulasi laporan keuangannya. Dan saya baru aja juga memposting. Inilah bukti betapa banyaknya asymmetric information kalau sudah masuk ke pertransaksi internasional. Garuda itu banyak melakukan transaksi internasional, terutama dalam persoalan pesawat. Nah, kalau transaksi internasional itu banyak dilakukan tanpa kekuatan pengawasan. Satu, yang kedua kemudian direksi yang dipilihnya adalah direksi yang hanya berpikir tentang keuntungan dirinya, ya sudah jadinya begitu gitu. Nah, itu Garuda. Mau tidak mau negara memang bertanggung jawab. Kalau mau ditutup, negara kan tetap harus bayar utang. Negara tetap bayar utang dari posisi ini utuh, dan itu berarti udara kita, dirgantara kita, angkasa kita dikuasai pihak asing. Sekarang saja sudah dikuasai pihak asing, apalagi kalau Garuda ditutup, itu pertimbangan politisnya. Tapi kan nggak bisa dikelola dengan terus-menerus. Kalau Istaka Karya, problematiknya memang sama seperti kebanyakan kita melihat BUMN lain. Saya kira ini kepailitan yang dimunculkan oleh Istaka Karya misalnya harus diambil dalam, di sini nih problematiknya. Harus diambil dalam perspektif, tidak mungkin Anda hanya menggunakan key performance indicator dengan melihat balance scorecard. Balance scorecard itu 4 ukuran. Bagaimana financial performance, bagaimana internal business process, kan gitu dilihatnya. Bagaimana riset and development-nya, bagaimana namanya customer satisfaction, bagaimana inovasinya ke depannya. Nah, kalau Anda melulu pada perspektif kayak gitu, tidak dalam perspektif yang lebih dalam, ya akhirnya memang ukur-ukurannya begitu kalau Anda bersaing ya harus dipukul di tengah yang namanya kemampuan bersaingnya rendah gitu. Anda lihat kan yang namanya perusahaan-perusahaan Korea, perusahaan-perusahaan Cina yang bermain di wilayah yang dilakukan juga oleh Istaka Karya, yang bermain juga dilakukan oleh yang namanya perusahaan-perusahaan karya lain gitu. Kan kita banyak melakukan pembangunan infrastruktur, tapi ketika sumber dananya dari luar, ketika tenaga kerjanya dari luar, ketika teknologinya dari luar, ya kita penonton di rumah kita sendiri gitu. Saya ngambil jalan contoh pembangunan yang selalu saya kritik MRT. Saya nggak bilang LRT ya, MRT. Mass Rapid Transportation, dan Lebak Bulus sampai dengan ke kota rencananya. Hari ini sampai dengan Duku Atas. Coba lihat label perusahaannya apa saja yang ada di situ. Coba lihat di situ ya. Label perusahaannya apa saja yang ada di situ. Terus yang terkadang berkacak pinggang di pagar-pagar itu siapa gitu. Kulitnya kayak gimana, matanya kayak apa gitu. Pertanyaan berikutnya, itu tuan rumahnya siapa ya gitu. Berarti tuan rumah proyek, tuan rumah atas MRT itu siapa gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, artinya ketika kita menganalisis Istaka Karya, maka analisis awalnya adalah core business si Istaka Karya dalam perspektif ukuran-ukuran kegagalan, ukuran-ukuran keberhasilan, di tengah namanya kita gegap-gem kita melakukan pembangunan infrastruktur gitu ngelihatnya. Ya memang luar biasa ini negeri kita ini, pasar yang luar biasa. Ya ini juga menjadi rebutan bagi para politisi untuk merunning ini negeri. Tapi Bang, ada orang bilang kita ini punya demokrasi selangkah dari jiran kita. Karena datu-datu di jiran kita itu sudah lain. Kalau di kita itu kan
dulu ada Raden Roro atau apalah para petinggi-petinggi kerajaan-kerajaan di sini sudah sebagaimana mencair menjadi sebuah bangsa Indonesia. Tapi sekarang kok ada cerita tentang apa ya, orang bilang itu anak, cucu, tante, paman semua jadi politisi. Kalau satu keluarga jadi tuh pengen semuanya gitu. Saya bingung melihatnya. Apa yang terjadi sebenarnya, kecenderungan apa yang sedang terjadi, Bang? Dan Ya, silakan. yang sedang terjadi adalah para reformis berhasil membuat kolusi dan nepotisme menguap ke permukaan sedemikian kokohnya. Saya ulang, para reformis berhasil mengukuhkan kolusi dan nepotisme melembaga dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Saya kira saya harus berjabat tangan kepada kaum reformis karena mereka telah berhasil mengukuhkan kelembagaan kolusi dan nepotisme. Ini ditentang sebenarnya sama Soekarno sendiri dulu kan begitu, Bang. Apa memang ada lagi cerita lain? Ada cerita ketika saya bagian dari orang-orang yang ikut merancang di negeri ini, ada rasa malu ketika melibatkan keluarga. Ada rasa malu. Malu itu masih kuat, Ihsan Talib. Masih begitu kokoh. Walaupun saya di panggungnya, di resmi di permukaannya cuma 1 periode begitu ya. Tetapi saya kan main sebelumnya ikut, I'm the man beyond the screen gitu ya. Itu kan saya lihat. Bagaimana misalnya, Masya Allah, subhanallah. Ketika seorang menteri saya bongkar korupsinya gitu ya, dan mereka akhirnya malu, sampai Pak Harto sendiri yang harus nangani gitu misalnya. Jadi saya kira kalau kondisi sekarang adalah bukti, dan ketika juga korupsi merajalela dari pusat sampai dengan tingkat desa gitu, saya ulang ya. Korupsi merajalela dari tingkat pusat sampai dengan desa. Maka sesungguhnya reformasi seperti yang saya bilang ketika 2 windu reformasi telah mati, saya bilang. Jadi dalam sewindu reformasi 2006 gitu ya, itu sudah saya sebut reformasi telah mati. Berikutnya setelah saya bilang sewindu itu reformasi telah mati, ini kan jadi kenyataan ketika kita melihat yang namanya bagaimana praktek-praktek kehidupan KKN itu gitu ya, itu demikian melembaganya dalam kehidupan politik. Dan anehnya ketika kita teriak demokrasi, indeks demokrasi kita makin berantakan. Sampai keluar muncul yang disebut dengan authoritarian legalism. Authoritarian legalism kan itu hak asasi manusia ya, untuk naik. Nanti kita kalau melarang-larang kan apa perlu ada undang-undang khusus tentang itu atau apalagi, Bang? Kita kan udah biasa kebanyakan undang-undang gitu ya. Jadi problemnya saya lihat ada kegagalan bercermin diri di sini. Ada kegagalan jadi ada 3 kegagalan. Kegagalan bercermin diri, kegagalan menjalankan sumpah gitu ya, dan kegagalan menunjukkan bahwa mereka adalah negarawan. Itu 3 kegagalan ini berat sekali. Saya ulang ya, kegagalan bercermin diri, kegagalan menjalankan sumpah gitu ya, kegagalan menjalankan sosok sebagai negarawan. Saya kira ini berlaku dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Karena kita seperti saya bilang sejak 10 tahun lalu gitu ya, bahkan sejak yang namanya 15 tahun lalu, ini kok mungkin surplus politisi, defisit negarawan nih kalau kayak gini caranya gitu. Nah, sekarang ini jadi kenyataan, makin kita rasakan ketika muncul istilah authoritarian legalism gitu. Luar biasa. Memang segala sesuatunya memakai legalitas yang jadi ribet kan sekarang, begitu. Legalitas walaupun itu hukumnya menjungkir balikan. Gitu iya, legalitas itu pun yang diminta oleh para kepala desa kemarin dan perangkatnya pula lagi. Lama-lama sebentar lagi anggota DPR pula lah. DPRD minta teriak naik gaji dan lain-lain. Ini kecenderungan apa ini, Bang? Sementara banyak orang berharap perubahan terjadi di 2024 sampai ada koalisi perubahan gitu yang semalam baru berdeklarasi terhadap 3 partai. Harapan apa yang kita punya? Setidaknya kan manusia tuh harus punya harapan. Kalau enggak kan bisa mati berdiri kita kalau nggak punya harapan ini. Itu dari iman kita menjadi terganggu gitu. Apa yang Bang Ihsanuddin itu bisa kasih pencerahan tentang ini, Bang? Edisi terbaru saya dari Bangsa Terbelah, saya menghasilkan satu analytical tentang terstruktur sistematis dan masifnya upaya mempertahankan kekuasaan.
Oh, ada edisi baru lagi nih, akan terbit. Saya bikin edisi baru Bangsa Terbelah gitu ya. Iya, ya, revisi ya dengan perkembangan akhir lah gitu. Dengan perkembangan akhir saya update gitu ya, dan ternyata begitu saya analisis panjang dalam rentang 7 tahunan gitu ya, dengan berbagai macam kebijakan yang muncul, bagaimana kemudian uji coba kebijakan itu kemudian berhasil gitu ya, maka saya menghasilkan secara terstruktur sistematis dan masif ada upaya mempertahankan kekuasaan itu gitu. Itu yang saya pertama ucapkan. Nah, yang kedua, sesungguhnya ketika kita bicara tentang perpanjangan itu tadi dia menunjukkan kegagalan sumpah jabatan. Nah, kalau kemudian rasa malu atas kekuasaan itu hilang, ya itu karena memang mereka sudah menjadi pemburu tahta semua untuk harta, pemburu harta untuk tahta, tanpa sungkan bahwa sesungguhnya mereka tidak punya kinerja yang bisa dibanggakan. Itu yang sedang terjadi. Yang ketiga yang paling menarik adalah kita ini kalau sudah kesetanan atas tahta dan harta gitu ya, maka suara nurani kita pun walaupun bersuara tidak mampu kita dengar. Ya berlaku sumumbuk om yum pahum layarjiun gitu. Sumumbuk om yum pahum layakilun gitu. Nah yang terakhir kalau kita mulai dari situasi sekarang, kalau ada muncul koalisi perubahan kayak apa? Apakah Anda tidak sadar bahwa yang namanya intervensi, invasi kekuatan modal itu sudah berhasil ngebangun fondasi yang amat sangat kokoh di Indonesia? Masya Allah. Perubahan apa yang Anda lakukan kalau sementara mereka sudah berhasil membangun fondasi yang amat kokoh untuk liberalisme, individualisme, dan materialisme? Perubahan apa? Jadi jangan terlalu berharap banyak gitu ya. Koalisi perubahan kekuasaan ya fungsional saja atau gimana, kan gitu ngelihatnya. Jadi sama nih mereka Mbak bicara tentang koalisi perubahan, Mbak yang ngaca dulu lah gitu. Ngaca dulu deh. Coba Anda pakai konstitusi perubahan apa yang Anda harapkan. Coba Anda ngaca dulu bagaimana Anda ngebangun indikator-indikator tentang perubahan itu. Anda dari mana mau kemana? Dan namanya perubahan kan dari mana mau kemananya jelas. Ya kan? Kalau dari mana kemananya nggak jelas, Anda mau berubah apa? Kalau cuma sekedar berubah dari rezim satu ke rezim yang lain gitu. Iya, saya ngambil contoh aja. Kalau cuma sekedar mengubah dari yang namanya, katakan dari satu merek mobil ke merek mobil lain, dari satu jenis mobil ke jenis mobil lain, apanya yang berubah? Wong Anda tidak pernah berhasil ngebikin blok mesin kok. Anda tidak pernah berhasil merancang blok mesin. Anda tidak pernah berhasil membuat electric vehicle. Apa yang Anda mau ubah? Anda cuma user. Anda cuma pandai bergerak sebagai user, sebagai pemakai. Tidak lebih, tidak kurang. Itu yang saya sebut sebagai bahwa kehidupan itu ditentukan oleh 5 hal dalam format kepemimpinan. Bagaimana leaders, bagaimana fighters, gitu ya. Bagaimana managers, bagaimana operator, bagaimana janitor. 5 kelas itu. Anda ada di mana? Anda menjadi fighters atau Anda leaders? Leaders gitu. Leaders apa? Leaders pesuruh, yang saya bilang leaders janitor, atau janitor fighter. Saya tidak tahu. Karena koalisi perubahan yang Anda bangun ini koalisi perubahan di level mana? Di level fungsi, di level strategi, di level nilai, di level di level instrumentasi, atau di level mana gitu loh. Itu ribet ya. Kan kalau ditanya sampai kayak gitu koalisi perubahan, ujung-ujungnya cuma bermain di 2024, ya ujungnya Anda sedang surfing di atas sebuah sistem yang busuk dan buruk gitu loh. Anda sedang surfing di atas sebuah sungai yang demikian deras kuatnya luar biasa, tetapi sungai itu di bawahnya itu busuk dan buruk luar biasa. Kan itu ceritanya. Sama seperti ketika kita ngelihat kekuatan tsunami pada 26 Desember 2014. Itu kan harusnya luar biasa. Anda bisa surfing di situ. Anda bisa selamat dengan papan seluncur. Tapi kan di bawah arus yang kuat luar biasa dari tsunami 26 Desember 2014 itu kan menghasilkan kemudian sampah-sampah. Nah itu yang Allah bilang. Mereka kelihatannya luar biasa, tapi sesungguhnya ini lukisan Allah nih dan Al-Quran. Mereka kelihatan berbuat begitu banyaknya gitu, tapi sesungguhnya pekerjaan mereka sia-sia. Coba, mau nggak kita disebut melakukan sesuatu? Kita ngambil contoh sekarang. Pekerjaan apa yang kelihatan betul-betul punya utilitas yang tinggi di 7 tahun terakhir, di 8 tahun terakhir ini. Yang utilitasnya tinggi sekali. Artinya kalau diambil dari, ini saya nggak bicara di sebuah tempat. Di sebuah tempat, kebetulan saya mau bicara ini. Gitu. Mari kita lihat sekarang, mari kita ukur dalam pekerjaan kita selama 7-8 tahun ini, efektivitas pekerjaan kita kayak apa? Indikatornya apa? Untuk menunjuk bahwa pekerjaan kita tidak sia-sia gitu. Kan menarik.
Padahal pada saat yang sama saya mempelajari 3 negara. Saya pelajari Jerman, saya pelajari Korea, saya pelajari yang namanya Amerika dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Ini kan 3 negara yang berbeda-beda nih. Nggak usah ngomong soal New Zealand ya. Nggak usah ngomong soal Jepang yang begitu bertanggung jawab terhadap warga negaranya gitu. Tapi kita lihat Korea, kita lihat Jerman, kita lihat Amerika gitu. Bagaimana mereka menghadapi situasi yang disebut oleh Joe Biden sebagai turbulence times gitu. Itu kan aktivitas kebijakan pemerintah. Kalau dalam bahasa saya, kinerja positif, kinerja optimal atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu kinerja etomelnya yang mesti kita ukur gitu. Jadi kalau hari ini kita cuma berebut kekuasaan, kita perpanjang jangka waktunya tanpa kita melihat apakah pekerjaan kita punya kegunaan, ada manfaatnya, itu kan pertanyaan itu harus muncul gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya memang ya setidaknya kita harus ya di bulan Rajab dan Sya'ban ini lebih Ramadan, doa-doa kita untuk keselamatan negeri ini perlu nampaknya. Mungkin ada ingatan dari Bang Ihsanuddin Nursi kali ini sebagai seorang ustadz. Anda mengingatkan pendengar kita tentang literasi kepasrahan dan keyakinan sebuah kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala di tengah agama kita yang memang sudah Allah lindungi. Silakan Bang sebagai penutup kisah kita di pagi hari ini. Masya Allah, ini pertanyaan antara kepasrahan dan keyakinan itu dalam bahasa analis, dalam filsafat itu luar biasa. Masya Allah itu pertanyaan, Masya Allah. Sekali lagi Masya Allah. Nah, kenapa kemudian kita harus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kalau kita minta keberkahan pada Rajab, kita minta keberkahan pada Sya'ban, untuk kemudian kita tiba sampai dengan Ramadan, maka sesungguhnya yang sedang kita minta adalah bagaimana kita kembali menjernihkan 3 komponen dalam kehidupan kita. Komponen emosional, komponen spiritual, komponen intelektual. Jadi analisis intelektual, emosional, dan spiritual dalam proses menjemput Ramadan itu harus dijernihkan. Sehingga kita kembali lagi jernih dalam sebagai sosok manusia. Dan dalam kejernihan itulah kemudian kita diminta menjadi sebaik-baiknya umat. Jadi bukan cuma sekedar sebagai hamba Allah tentunya, sebagai umat beriman tentunya. Maka Rajab Sya'ban ini adalah bulan persiapan sebaik-baiknya persiapan untuk menjadi pribadi yang betul-betul memenuhi panggilannya. Kalau analisisnya ada analisis subjek objek, maka kejernihan pribadi itu adalah kejernihan sebagai objek atas ajarannya, sehingga menjadi subjek yang sepenuh-penuhnya menjalankan ajaran Allah. Nah, itu tantangan besarnya. Itu tantangan besarnya. Makanya kemudian muncul malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam peringatan turunnya Al-Quran, sehingga seluruh Al-Quran masuk ke dalam emosional kita, spiritual kita, dan intelektual kita. Dan hidup kita menjadi tidak tersesat. Itu yang dimaksud dengan yang namanya malam Lailatul Qadar kita dapat gitu. Jernih seluruhnya. Jernih kalbu kita sehingga kita bisa mengajak sendiri dengan baik. Jernih pikiran kita sehingga kita tidak dikotori oleh hal-hal yang bersifat melanggar dan melawan kehendak Allah. Jernih emosi kita karena kemudian kita punya sikap berbagi, peduli, menghargai, menghormati, komitmen penuhnya dan punya kecintaan terhadap sesama dalam rangka menjalankan ajarannya. Jernih kemudian ketiga-tiganya karena hidup kita bersih dari segala macam rezeki yang kotor, apakah rezeki ilmu pengetahuan, apakah rezeki mata, apakah rezeki telinga, apakah rezeki mulut, semuanya kita bersihkan. Nah itu hanya bisa dilakukan jika persiapannya benar gitu, kalau saya melihatnya. Nah ini makanya persiapannya memang demikian panjang sehingga kita dapat sepenuhnya pada panggilan Al-Baqarah 183 dan kita penuhi pada 185 lalu kita penuhi pada malam Lailatul Qadarnya. Demikian Aisyah yang bisa saya jawab. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari ini telah memberikan sebuah literasi terhadap bangsa ini, terhadap pendengar kita yang kali ini cukup banyak ini pendengar kita di Amerika, di Eropa, ada juga di Afghanistan yang dengar kita nih, wallahu a'lam. Ya, para pendengar. Terima kasih pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.